Pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Guru, sebagai pelaku utama di dunia pendidikan, memiliki peran penting sekaligus pengalaman langsung dalam melihat kondisi pendidikan di Indonesia. Pendidikan saat ini terus mengalami perubahan di tengah perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan peserta didik yang semakin beragam. Pendidikan tidak hanya tentang menyampaikan materi, tetapi juga tentang membentuk karakter, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan menciptakan lingkungan belajar yang bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Adrian dengan NIM C2486206060 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Samsudin untuk membahas tema pendidikan Indonesia mulai dari kondisi saat ini hingga harapan pendidikan masa depan. Sebelum ke basic pertanyaan, mohon Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin. Saat ini bertugas di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di SD Negeri Sabda, Kecamatan Cikapundung. Dan saat ini saya mengajar di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan kebetulan juga menjadi wali kelas karena di sekolah pengurangan guru kelas, jadi mengajar di kelas 2. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Kemudian apa saja sih kelebihan dan kekurangannya dari sistem pendidikan yang berjalan saat ini? Untuk pendidikan di Indonesia saat ini, kalau berdasarkan dari hasil pengalaman di sekolah, begitu, memang saat ini pendidikan sudah jauh lebih maju karena dari segi fasilitas, sarana, dan dukungan pemerintah dan juga kurikulum yang diberlakukan sudah banyak peningkatan. Dan yang paling penting saat ini teknologi sudah mulai masuk di sekolah, sehingga literasi digital bagi anak-anak saat ini betul-betul sangat dibutuhkan, karena pembelajaran saat ini dan ke depan itu akan dominan menggunakan digital. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa saja sih tantangan yang dihadapi selama melaksanakan sistem pendidikan gitu? Untuk tantangan saat ini itu kita membutuhkan kompetensi yang terutama di digital, ya, berkaitan kompetensi digital, karena media-media pembelajaran yang saat ini disiapkan oleh pemerintah itu sudah banyak yang digital. Oleh karenanya kita sebagai guru dituntut untuk memiliki kompetensi tambahan tersebut, ya. Saat ini menjadi kompetensi wajib, di samping dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Salah satunya saat ini yang dibutuhkan itu adalah kompetensi digital, gitu. Jadi kemampuan guru untuk menguasai digital. Lanjut ke pertanyaan ketiga, menurut Bapak pendidikan seperti apa yang harus dijalankan supaya pendidikan di masa yang akan datang itu lebih baik gitu? Ya. Pada dasarnya pendidikan itu kan menyiapkan para peserta didik untuk hidup di masa depan, sehingga apa yang nanti di masa depan dibutuhkan oleh anak itu ya harus disiapkan dari sekarang. Ya, salah satunya itu tadi, kenapa hari ini banyak sekolah itu sudah menyiapkan pembelajaran berbasis digital, dan berbagai pembelajaran itu selalu menggunakan digital, karena memang ke depan apalagi di zaman sekarang kan semuanya serba canggih gitu. Anak-anak itu dituntut ya menguasai hal tersebut sebagai dasar untuk nanti di masa depan itu
mereka tidak kesulitan. Sama halnya dengan kami-kami yang dulu waktu di SD dikenalkan komputer, ya hari ini semua pekerjaan itu hampir pakai komputer. Jadi apa yang kita pelajari dulu itu sekarang sangat berguna. Nah, anak-anak pun yang hari ini nanti disiapkan, apalagi kita wacana generasi emas 2045, kalau hari ini anak-anak tidak dibekali dengan kemampuan yang betul-betul untuk penyiapan hal tersebut, maka akan sulit bagi mereka nanti berkembang di 2045. Nah, jadi itu saja mungkin. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan Bapak untuk pendidikan di Indonesia di masa depan? Ya, untuk harapannya, jadi ya anak-anak Indonesia itu sebagaimana cita-cita dari undang-undang bahwa anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memiliki kepribadian yang baik, dan tentunya mereka ya bisa mengikuti zamannya gitu. Jadi meskipun nanti di masa depan teknologi canggih, tapi mereka siap gitu ya. Jadi dengan hasil belajar mereka dari saat ini itu akan berguna bagi mereka di masa depan gitu. Baik, terima kasih untuk sesi pertanyaannya. Dicukupkan sekian pertanyaannya. Terima kasih banyak atas waktu dan pandangan dari Bapak. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak bermanfaat bagi kita semua. Untuk saya sebagai mahasiswa bisa menjadi lebih banyak wawasan supaya lebih menghargai proses pendidikan dan bisa memperbaiki diri supaya bisa berkontribusi dalam pendidikan di masa depan, dan khususnya untuk kita semua semoga bermanfaat dan menambahkan wawasan dan bisa menjadikan pengingat untuk kemajuan pendidikan itu membutuhkan peran ya dari peserta didik, pendidiknya atau orang tua dan elemen masyarakat yang lainnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.